Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Fresa. Video ini merupakan presentasi tugas ujian akhir semester 3 mata kuliah Algoritma dan Struktur Data. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai materi array. Baik, langsung saja kita mulai ke pembahasan yang pertama. Pengertian array. Array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data dengan tipe yang sama dalam satu variabel dan diakses menggunakan indeks numerik yang dimulai dari 0. Jadi, array itu bisa diartikan sebagai wadah atau kotak yang besar yang bisa dipakai untuk menyimpan banyak data. Tapi, data yang disimpan itu harus sejenis, misalnya sama-sama angka atau sama-sama teks. Nah, setiap data di dalam array itu dapat diakses menggunakan indeks yang dimulai dari 0, bukan 1. Ibaratnya itu kalau tanpa array, kita menulis nilai ujiannya satu persatu di kertas yang terpisah. Misalnya, kertas pertama berisi nilai Andi 80, kertas kedua berisi nilai Budi 75. Akibatnya, kertas menjadi banyak dan juga nggak akan rapi. Serta, jika ingin mencari nilai tertentu, itu harus dicek satu persatu. Sebaliknya, dengan menggunakan array, itu semua nilai itu disimpan dalam satu buku daftar nilai. Contohnya, halaman ke-0 berisi nilai 80, dan halaman ke-1 berisi nilai 75. Nah, dengan begitu, keuntungannya, data jadi tersimpan lebih rapi, mudah dihitung, dan juga mudah untuk diolah. Lanjut, indeks array. Nah, indeks itu adalah posisi atau nomor urut dari setiap elemen dalam array. Jadi, indeks itu dipakai untuk mengakses data. Nah, array itu dimulai dari indeks 0, supaya komputer jadi lebih mudah untuk membaca atau mengolah datanya. Analoginya itu kayak misalnya, bayangin, di kelas itu ada deretan kursi. Kursi nomor 0 itu yang duduk Budi. Kursi nomor 1, orang yang duduk Sinta. Kursi nomor 2, yang duduk Andi. Nah, nomor-nomor kursi itu adalah indeksnya, sebagai indeksnya. Dan orang yang duduk itu adalah data array-nya. Nah, kalau kalian misalnya nih mau tahu siapa yang duduk di kursi nomor 1, nah, dengan lihat indeksnya atau dengan lihat nomor kursinya, itu kalian akan tahu, oh ya, yang duduk di kursi nomor 1 adalah Sinta. Kenapa perlu array? Yang pertama, efisiensi. Misalnya nih, datanya banyak. Kalau bikin variabel satu persatu itu kan pasti ribet ya kan? Kayak harus buat data 1 sama dengan 80, data 2, 90, dan masih banyak lagi. Tapi, jika menggunakan array, itu akan lebih rapi dan juga cukup menggunakan satu variabel saja. Seperti nilai sama dengan 80, 90, 88. Nah, dengan begitu akan jadi lebih mudah. Yang kedua, mudah dikelola. Nah, semua data yang ada dalam array itu disimpan berurutan di indeks. Kalian itu bisa mengaksesnya dengan menggunakan nomor indeksnya. Bisa juga kalau mau menampilkan semua nilainya itu bisa pakai rumus perulangan. Dan kalau mau memodifikasi itu cukup rubah isinya saja. Dan yang terakhir, hemat waktu dan memori. Nah, array itu menyimpan data secara berurutan di memori. Artinya, komputer jadi lebih cepat untuk mengakses datanya. Analoginya itu kayak misalnya kalian punya 100 buku. Nah, terus 100 buku tadi kalian taruh di tempat yang berbeda. Itu kan pasti akan memakan tempat, susah nyarinya, ribet, ya kan? Tapi dengan array itu seperti kalian simpan 100 buku tadi di dalam satu rak. Nah, terus kalian kasih nih nomor urutnya atau indeksnya. Nah, dengan begitu itu akan jadi lebih rapi, mudah nyarinya, dan juga lebih hemat, bukan? Nah, gampangannya seperti itu. Kekurangan array yang pertama, ukuran tetap. Di C++ atau Java itu
Format umumnya itu disebutkan dulu, tipe datanya, kemudian nama arraynya, lalu dimasukkan jumlah elemen datanya. Contohnya, integer, angka, 5, dalam kurung 5. Nah, jadi ukurannya itu sudah ditentukan di awal. Tidak bisa nih kalau ditambah sesuka hati. Kalau butuh lebih banyak data, itu maka harus bikin array yang baru. Sedangkan kalau di Python itu lebih fleksibel, tergantung memorinya. Kalau masih banyak, ya masih muat, masih bisa buat nampung. Tapi, tetap boros memori kalau datanya makin besar. Ilustrasinya itu kayak misalnya, kalian punya kotak makan, 5 sekat. Kalau makananmu cuma 3, masih ada sisa 2 sekat yang kosong. Kalau misalnya makananmu ada 6, ya gak muat. Harus ambil kotak makan yang baru. Nah, atau buat array yang baru lagi. Nah, gampangnya seperti itu yang dinamakan ukuran tetap. Kemudian, yang kedua, hanya bisa menyimpan data sejenis. Satu array itu hanya bisa berisi tipe data yang sama. Misalnya, sama-sama angka semua, atau mungkin teks semua. Gak bisa kalau misal dicampur aduk. Contohnya kayak angka, teks, gak bisa. Analoginya itu kayak misalnya array itu sebagai kotak telur. Nah, isinya harus telur semua. Kalau dicampur gelas, sendok, garpu, kotaknya nggak akan cocok. Jadi, array itu hanya menyimpan data sejenis, supaya penyimpanan di memori itu lebih rapi, akses datanya lebih cepat, lebih mudah, dan tidak akan menyebabkan kesalahan. Kemudian yang ketiga, sulit menambah atau menghapus data di tengah. Array itu punya ukuran tetap dan struktur yang berurutan. Kalau kalian ingin menambah atau menghapus elemen di tengah, itu maka akan menggeser posisi dari elemen lainnya. Itu akan membuat prosesnya jadi ribet dan tidak efisien. Kayak bayangin nih, kalian duduk di bioskop, di barisan tengah. Terus ada nih, tiba-tiba temanmu datang. Dia mau duduk di sampingmu. Semua orang harus geser kursi dulu. Itu kan pasti akan ribet ya kan? Dan yang terakhir, kapasitas bisa membuang memori. Kalau kita bikin array yang lebih besar dari yang sebenarnya dipakai atau dibutuhkan, itu maka akan ada ruang kosong yang tetap memakan memori, meskipun tidak dipakai. Misalnya nih, kalian buat jumlah elemennya itu 100, tapi ternyata yang kalian butuhkan cuma 5. Ya akibatnya 95 slot yang lainnya itu ya kosong, tapi masih disediakan di memori. Nah, dengan begitu, memori akan jadi terbuang sia-sia. Bayangin, kalian beli lemari 100 laci. Bayangin, array-nya itu adalah lemari 100 laci tadi. Tapi, ternyata, kalian hanya menyimpan 10 barang. Nah, masih ada sisa 90 laci yang kosong. Dengan begitu, masih akan tetap memakan ruang. Kemudian lanjut, analogi array. Bayangin, kalian punya rak sepatu dengan 3 kotak berjejer. Nah, kotak nomor urut 0 berisi sepatu ukuran 40. Kotak nomor urut 1 berisi sepatu ukuran 41. Dan kotak nomor urut 2 berisi sepatu ukuran 42. Nah, rak sepatu itu sebagai array-nya atau wadahnya, wadah untuk datanya. Nomor kotaknya itu adalah indeks atau posisi datanya. Nah, semua sepatu-sepatu itu adalah datanya, data sejenis yang ada di dalam array. Misalnya nih, kalian mau sepatu ukuran 41. Nah, maka kalian bisa langsung nih ke kotak nomor 1 karena isinya adalah kotak nomor 41. Jadi, dengan indeks-indeks sebagai nomor urutnya, itu dapat mempermudah untuk melakukan pencarian data. Oke, lanjut. Struktur array. Nah, format di Python itu lebih sederhana. Dalam bahasa Python, array itu biasanya ditulis dalam bentuk list. Struktur penulisannya itu menggunakan tanda kurung siku. Setiap elemen di dalam array itu dipisahkan dengan tanda koma.
Nah, struktur ini itu memudahkan programmer dalam menyimpan dan mengakses data. Di sini sudah ada contoh format umumnya. Kemudian, contoh penerapannya yaitu angka sama dengan tanda kurung siku 10, 20, 30. Nah, di sini sejenis bukan? Nah, jadi isi data pada array itu harus sejenis. Contoh program menambahkan data pada array. Nah, di contoh pertama itu kita buat wadahnya atau array-nya dulu untuk menampung datanya. Kemudian angka titik append dalam kurung ini itu untuk menambahkan data yang ingin kita masukkan. Semisal di sini saya kasih angka 10, 20 dan juga 30. Kemudian kita kasih perintah print dalam kurung angka. Angka ini adalah nama array-nya. Di sini adalah angka. Nah, hasil output-nya itu akan muncul angka-angka yang sudah saya tambahkan, yaitu 10, 20, dan juga 30. Dan cara kedua ini kita pakai perulangan. Langkah awalnya sama, kita buat wadahnya dulu atau array-nya dulu. Kemudian for i in range 1, dalam kurung 1,6 itu maksudnya kita buat perulangannya. Nanti jalannya 5 kali. 1 sampai 5. Nah, 6 itu tidak dimasukkan. Maksudnya itu batasannya. Jadi nanti datanya itu jumlahnya ada 5, 1 sampai 5 nanti. Kemudian angka titik append dalam kurung i bintang 10 itu maksudnya nanti datanya akan muncul dengan kelipatan 10. I itu maksudnya adalah angka sementara yang berubah setiap putarannya. Nah, terus print i bintang 10 itu maksudnya nanti akan menampilkan semua datanya dalam kelipatan 10 dan printnya itu harus lurus dengan for karena sudah bukan bagian dari perulangan lagi. Kita kasih perintah print hasil akhir, nanti akan ada muncul tulisan hasil akhir agak rapi ya kan. Kemudian angka itu adalah array-nya, jadi akan muncul semua isi array-nya. Kemudian cara yang ketiga itu kita buat dulu array-nya, isi array-nya. Kemudian kita kasih tambahan angka di terakhir, angka terakhir. Kita kasih perintah angka titik append itu kita menambahkan angka 40 di barisan terakhir. Dan kita kasih perintah print angka untuk menampilkan isi dari array-nya. Kemudian yang cara keempat ini maksudnya kita tambahkan angka dengan menggunakan nomor indeksnya. Di sini saya menambahkan angka 50 di nomor indeks 1, maka akan muncul di tengah-tengah antara 10 dan 20. Maka benar kan? Elemennya akan bergeser. Oke, kemudian masuk ke contoh program menampilkan data pada array. Nah, contoh yang pertama ini untuk menampilkan semua isi datanya sekaligus tanpa menggunakan perulangan. Dan contoh yang kedua ini untuk menampilkan datanya, salah satu datanya menggunakan nomor indeksnya. Dan cara yang ketiga ini untuk menampilkan semua isi array-nya satu persatu dengan menggunakan perulangan. Dan cara yang keempat ini untuk menampilkan indeksnya satu persatu. Jadi kita menggunakan rumus perulangan yaitu menggunakan range len angka itu maksudnya pertama kita menghitung jumlah datanya, kemudian urutan indeksnya. Nah, maka akan tampil semua indeksnya satu persatu. Kita masuk ke contoh program menampilkan data array yang kedua. Cara yang pertama itu untuk menampilkan jumlah isi dari data array-nya. Kita pakai print len angka. Len itu untuk menghitung banyaknya jumlah isi dari array angka. Terdapat
outputnya yaitu 4. Cara yang kedua itu untuk menampilkan isi datanya beserta nomor urut indeksnya. Kemudian cara yang ketiga itu untuk menampilkan salah satu datanya dan juga nomor urut indeksnya. Dan cara yang keempat itu kita menggunakan enumerate. Hasilnya sama dengan cara yang nomor 2, yaitu tampil isi datanya beserta nomor urut indeksnya. Nah, dengan enumerate itu kita langsung mendapat indeksnya dan juga isi array-nya secara bersamaan, tanpa perlu mencari atau menghitung indeksnya terlebih dahulu. Nah, analogi perbedaan cara kedua dan cara keempat itu gampangannya kayak misalnya rak barang. Nah, raknya itu punya nomor slot yang berbeda-beda. Ada slot nomor 0, slot nomor 1, dan juga slot nomor 2. Setiap slot itu ada isi barangnya. Kalau pakai cara yang kedua, itu gampangannya kita cari nomor raknya sendiri, lalu ambil barangnya pakai nomor rak tersebut. Jadi, kalau cara yang kedua ini, itu gampangannya kita harus cari tahu dulu nomor indeksnya dan juga isi array-nya sendiri. Kalau dengan cara yang keempat ini itu gampangannya kayak kalian dibantu petugas. Jadi petugasnya itu langsung bilang, ini rak nomor 0, isinya 10. Ini rak nomor 1, isinya 20. Ini rak nomor 2, isinya 30. Nah, jadi dengan cara yang keempat itu nomor indeks dan juga isi datanya itu kalian sudah langsung dikasih tahu tanpa kita harus cari tahu terlebih dahulu. Seperti itu. Kemudian, pengaplikasian array. Nah, array itu digunakan untuk menyimpan banyak data sejenis dalam satu tempat, agar mudah diolah, dihitung, dan ditampilkan. Bisa juga untuk menyimpan nilai mahasiswa, dan juga menyimpan nomor absen siswa, dan juga bisa untuk menyimpan daftar harga barang. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Nah, jadi kesimpulannya, array itu adalah struktur data untuk menyimpan banyak data. Jadi array itu seperti wadah atau kotak yang besar untuk menyimpan data sejenis dalam satu variabel. Ingat, datanya harus sejenis. Dan setiap datanya itu dapat diakses menggunakan indeksnya. Kalau semisal kalian perlu menyimpan banyak data, array solusinya. Oke, sekian pembahasan materi yang saya sampaikan. Kurang lebih salah katanya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.